Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas soal penalaran logis 2 dan 3 premis. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan info-info terkait dengan soal persiapan tes CPNS. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, jadi di video sebelumnya ya kita sudah bahas ya soal penalaran logis yang terdiri dari 2 premis ya ataupun 3 premis. Yang belum nonton silahkan cek saja di link pada deskripsi video kali ini. Nah, dan yang perlu Anda ketahui adalah soal yang kita bahas kali ini adalah soal HOTS ya, yang mana belum tentu bisa diselesaikan secara langsung menggunakan modus tolen, ponen, ataupun silogisme yang sudah kita pelajari ya di video sebelumnya gitu. Nah, walaupun seperti itu, kita bisa menggunakan nalar atau logika murni kita ya, menggunakan logika yang kita miliki ya, tentunya dengan teliti membaca pernyataan yang ada di soal gitu, bukan berdasarkan asumsi kita semata ya, tapi berdasarkan fakta yang ada di pernyataan gitu. Nah, dan teman-teman sekalian ya, sambil menonton video ini sambil bisa di pause ya, kemudian tentukan terlebih dahulu jawabannya, kemudian bandingkan dengan apa yang sudah saya jelaskan di soal ya, untuk mengetahui benar atau salahnya jawaban teman-teman sekalian gitu. Agar apa? Agar proses belajarnya lebih efektif dan efisien. Oke, kita mulai baca kalimatnya. Ayu adalah karyawan pabrik sepatu di Tangerang. Banyak di antara karyawan yang datang terlambat pada hari Senin pagi. Nah, di sini ada kalimat ya, bukan kalimat ya, kata banyak. Nah, banyak tuh artinya apa? Artinya ya, tidak semua karyawan datang terlambat ya, gitu. Jadi banyak di antara karyawan yang datang terlambat, artinya tidak semua karyawan terlambat ya, bisa saja sebagian, tapi ya jumlahnya banyak. Nah, kemudian arti dari kalimat ini juga menyatakan bahwa belum tentu ya si Ayu itu datang terlambat walaupun dia adalah seorang karyawan gitu. Jadi yang poin pertama tadi adalah tidak ya, belum tentu semua karyawan itu datang terlambat. Saya tulis dulu ya, belum tentu semua karyawan datang terlambat. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian dari 2 premis atau 2 kalimat tersebut ya, bisa kita katakan juga bahwa ya belum tentu si Ayu ya itu datang terlambat ya, walaupun dia karyawan tapi belum tentu Ayu datang terlambat. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalimat berikutnya adalah Cantika adalah teman Ayu. Cantika adalah teman Ayu. Nah, sekarang kita bisa lihat ya opsi atau jawaban yang ada di soal ini. Kita lihat dari opsi A terlebih dahulu. Ayu adalah karyawan yang datang terlambat pada Senin pagi ya. Nah, ingat ya bahwa Ayu itu memang karyawan tapi belum tentu dia datang terlambat. Nah, sedangkan di kalimat ini dikatakan bahwa Ayu adalah karyawan yang datang terlambat ya, padahal hal tersebut belum bisa dipastikan. Jadi yang A itu kita lewati. Nah, kemudian yang B, Cantika suka datang terlambat ke pabrik ya. Nah, ini tentunya juga salah ya. Padahal kita apa? Nah, kita tidak tahu ya si Cantika ini apakah dia itu juga karyawan ya. Nah, terkhususnya kita juga tidak tahu apakah si Cantika ini terlambat atau tidak ya. Anggap aja misalnya Cantika adalah karyawan ya, tapi berdasarkan pernyataan belum tentu semua karyawan datang terlambat, maka kita tidak bisa pastikan bahwa Cantika itu datang terlambat ke pabrik. Jadi yang B belum bisa kita jadikan pilihan jawaban. Nah, kemudian lanjut yang C. Teman-teman Cantika tidak ada yang terlambat ya. Ini sama juga ya. Nah, belum tentu semua karyawan datang terlambat ya, tapi belum tentu juga semua karyawan itu datang tepat waktu gitu ya, sehingga pernyataan yang C juga kita tidak bisa pilih ya. Kemudian yang D, teman-teman Ayu semuanya datang terlambat ya. Nah, perhatikan tadi kalimat yang sudah kita ambil, belum tentu semua karyawan datang terlambat ya, otomatis belum tentu juga teman-teman Ayu semuanya datang terlambat. Nah, kita skip juga yang D. Nah, kemudian terakhir hanya ada opsi E, yaitu apa?
Cantika mungkin teman sekerja Ayu. Nah, ini adalah hal yang paling mungkin ya. Ini adalah kesimpulan yang paling mungkin. Nah, kenapa ini adalah kesimpulan yang paling mungkin? Perhatikan baik-baik. Ayu adalah karyawan pabrik sepatu di Tangerang. Nah, kemudian dikatakan Cantika adalah teman Ayu. Oke. Nah, sehingga dari dua pernyataan ini ya bisa kita perkirakan ya, berdasarkan fakta yang ada ya, berdasarkan pernyataan yang ada, bahwa si Cantika ini adalah teman Ayu. Nah, dan kemungkinan ya si Cantika adalah teman sekerjanya dengan si Ayu gitu. Nah, sehingga jawabannya bisa kita pilih yang E gitu. Ingat ya, ini adalah soal HOTS ya. Jadi Anda memang harus bisa menentukan jawabannya secara tepat dan juga teliti. Silakan kalau misalnya memiliki jawaban yang lain, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, jadi jawabannya E ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah soal berikutnya. Semua penonton wayang orang membeli karcis ya. Semua penonton wayang orang membeli karcis. Wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, pada hari Sabtu Bima menonton wayang orang. Oke. Nah, di sini kita coba periksa ya. Pada hari Sabtu Bima menonton wayang orang. Nah, kalau menonton dia harus apa tadi? Harus ya membeli karcis. Kenapa? Karena semua penonton ya wayang orang membeli karcis. Artinya si Bima itu adalah salah satu penonton tadi yang mana dia harus membeli karcis, kan gitu ya. Nah, kita cari saja di pernyataan yang sesuai dengan kalimat tersebut, yaitu si Bima membeli karcis. Yang pertama, yang A, Bima bukan pemain wayang orang. Ya, kita nggak tahu ya, Bima ini bukan pemain wayang orang. Walaupun kita tahu bahwa si Bima tadi menonton wayang orang ya, tapi tidak ada pernyataan apapun ya di premis 1, 2 ataupun 3 yang menyatakan bahwa si Bima itu bukan pemain wayang orang. Jadi ini masih apa ya, masih ambigu, masih hitam putih gitu ya, belum jelas pernyataan A karena tidak ada pernyataan tersebut di kalimat gitu ya. Jadi kita skip. Yang B, Bima menonton wayang orang. Oke, benar, dia menonton wayang orang tanpa membeli karcis ya. Padahal apa? Padahal orang yang menonton wayang tadi harus beli karcis. Berarti yang B jelas keliru. Yang C, pada hari Sabtu Bima membeli karcis. Oke, nah kata kuncinya tadi ya, Bima membeli karcisnya benar. Nah, apakah benar pada hari Sabtu? Ternyata benar juga. Pada hari Sabtu Bima menonton wayang. Nah, artinya pada hari Sabtu Bima membeli karcis. Itu adalah pernyataan yang benar. Kita baca lagi kalimat selanjutnya. Untuk menonton pada hari Minggu. Nah, ini masalahnya. Untuk menonton pada hari Minggu. Padahal ya dia menontonnya hari Sabtu ya, gitu ya. Bukan hari Minggu. Jadi yang C juga keliru. Yang D, Bima membeli karcis. Oke, benar. Untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Nah, ini adalah kalimat ya atau pernyataan yang benar. Kenapa? Karena Bima membeli karcis ya untuk menonton wayang orang. Hari apa? Hari Sabtu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sambil kita cek juga yang E ya. Bima tidak menonton wayang orang. Nah, jelas dia tadi menonton wayang orang. Jadi yang E keliru, sehingga jawabannya adalah yang D. Bima membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Nah, gimana teman-teman sekalian? Jawabannya benar atau benar ya? Nah, lumayan menantang ya soal-soalnya. Marilah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebagian sekolah libur pada hari Senin. Oke. Sebagian sekolah libur pada hari Sabtu. Nah, artinya apa ya? Artinya bisa saya tulis dulu. Ada sekolah ya yang libur di hari Senin saja. Oke. Jadi dari pernyataan pertama tadi, sebagian sekolah libur pada hari Senin. Nah, artinya kan ada sekolah yang libur di hari Senin saja ya. Kemudian ya itu bisa juga diterapkan pada kalimat berikutnya. Sebagian sekolah libur pada hari Sabtu. Artinya ada sekolah yang libur di hari Sabtu saja ya, tapi nggak ada sekolah yang libur di hari
Senin dan hari Sabtu, itu nggak ada ya. Harus memilih, entah harus memilih hari Senin atau hari Sabtu. Jadi tidak boleh libur di hari Senin dan hari Sabtu ya. Pilihannya adalah hari Senin atau hari Sabtu gitu. Nah, sehingga kita coba cek opsi jawabannya dari yang A terlebih dahulu. Tidak ada sekolah yang libur pada hari Senin dan Sabtu ya, padahal jelas ada di sini ya. Jadi yang A keliru. Beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu. Nah, ini bisa benar ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu. Nah, berarti kan harus memilih ya. Kalau misalnya liburnya hari Senin ya hari Senin saja. Kalau misalnya liburnya hari Sabtu ya harus hari Sabtu saja. Makanya menggunakan kata atau ini adalah pernyataan yang tepat ya. Nah, kalau menggunakan kata dan tentu salah ya. Kalau dan itu kan artinya dia liburnya hari Senin dan hari Sabtu, padahal harus memilih di antara Senin dan Sabtu. Pilih salah satunya saja. Nah, kita simpan dulu yang B, lanjut yang C. Semua sekolah yang libur pada hari Senin masuk pada hari Sabtu. Semua sekolah yang libur pada hari Senin masuk pada hari Sabtu. Bagaimana itu? Nah, ini belum tentu juga ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan harus memilih hari Senin atau hari Sabtu saja. Tidak ada pernyataan yang mendetailkan atau menjelaskan bahwa kalau misalnya libur hari Senin harus masuk hari Sabtu, itu nggak ada di pernyataan pada soal ini ya. Belum ada pernyataan yang menyatakan fakta tersebut. Jadi yang C kita skip dulu. Yang D ya, semua sekolah yang libur pada hari Sabtu tidak mendapatkan libur pada hari Senin. Ya, sebenarnya ini bisa jadi ya. Semua sekolah yang libur pada hari Sabtu tidak mendapatkan libur pada hari Senin. Tapi ini sebenarnya adalah perwakilan dari opsi yang B tadi ya, menggunakan kata atau ya kan. Kalau sudah libur hari Senin ya hari Sabtu sudah nggak libur ya. Kalau sudah hari Sabtu berartinya hari Seninnya tidak libur. Sebenarnya ini adalah penjelasan saja dari opsi yang B. Tapi jadi di sini kita lebih milih opsi yang B ya. Jadi kita lewati saja D gitu. Nah, kemudian yang E adalah semua sekolah libur pada hari selain Senin dan Sabtu. Ya tentu saja tidak ya, karena kan liburnya Senin atau Sabtu gitu. Jadi yang ini juga keliru. Nah, sehingga dari sini kita ambil kesimpulan ya bahwa jawabannya adalah B. Beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu. Nah, silakan teman-teman sekalian kalau ada pendapat lain tuliskan saja di kolom komentar ya. Nanti kita bisa sambil diskusi gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, bagi kamu yang mendapatkan e-booknya silakan cek saja link yang ada di deskripsi. Oke. Sereal oat lebih berserat daripada sereal jagung tetapi kurang berserat daripada sereal dedak. Oke, ini bisa kita urutkan dulu ya. Saya tulis dulu. Sereal oat ya. Oat lebih berserat, kita tulis gini aja ya, lebih berserat daripada sereal jagung. Tetapi kurang berserat daripada sereal dedak. Berartinya sereal dedak itu lebih berserat. Dedak. Nah, gitu. Sereal jagung lebih berserat ya daripada sereal beras. Nah, berarti ya jagung lebih dari beras. Tetapi kurang berserat daripada sereal terigu. Ya, berarti jagung ini ya kalah berserat ketimbangkan dengan apa? Terigu. Jadi terigu bisa kita tulis di sini saja ya. Jadi terigu itu lebih berserat daripada jagung. Maka di antara kelima jenis sereal tersebut, nah kita cari kesimpulannya ya. Nah, ini kan terbukti ya bahwa belum tentu kita menggunakan rumus silogisme ya, modus tollens, ponen ya. Ya, jadi banyak kemungkinannya kita menggunakan logika kita ya. Namanya juga penalaran logis ya. Jadi harus menggunakan logika. Oke, lanjut. Yang A, sereal beras memiliki serat paling tinggi. Tentu saja tidak ya. Beras malahan yang paling rendah di situ ya, gitu. Nah, kemudian lanjut yang A keliru. Sereal jagung memiliki serat paling rendah. Jagung. Nah, jagung di tengah-tengah ya, di antara dedak dan beras. Jadi kita pastikan dia bukan yang paling rendah. Kita lewati. Yang C, sereal beras memiliki serat paling rendah. Nah, benar, beras ini adalah yang memiliki serat paling rendah karena dia posisinya paling kanan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Tapi kita sambil cek dulu yang D. Sereal jagung memiliki serat paling tinggi, ya tentu saja keliru ya, dia ada di tengah-tengah. Sereal oat memiliki serat paling rendah, tentu saja salah karena dia memiliki serat yang paling tinggi gitu. Jadi jawabannya otomatis yang C. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, tidak ada burung yang tidak bertelur
tidak ada burung yang tidak bertelur ya. Artinya kan ini bisa kita tulis semua burung bertelur kan gitu. Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Oke ya. Nah, teman-teman kalau misalnya gunakan rumus pasti bingung ya. Maka daripada itu, untuk menyelesaikan soal ini ya, kita harus lihat langsung saja kunci jawabannya. Kita lihat dari yang A. Semua hewan berkaki 4 tidak bertelur. Ya, masalahnya kan di sini antara premis 1 dan premis 2 kan kita tidak bisa cari hubungannya apa ya. Premis 1 saja membahas tentang apa? Burung ya, kemudian menyatakan bahwa burung itu dia bertelur, sedangkan premis 2 menyatakan bahwa hewan berkaki 4 itu adalah mamalia. Jadi tidak bisa kita kaitkan antara premis 1 dan 2 gitu ya. Jadi yang A tentu saja tidak bisa kita pilih. Yang B, beberapa burung berkaki 4. Nah, lagi-lagi sama ya. Beberapa burung berkaki 4. Burung ada di premis pertama ya. Kaki 4 itu ada di premis kedua, dan tidak ada hubungan antara premis 1 dan premis kedua. Jadi yang B juga tidak bisa kita gunakan ya sebagai kesimpulan yang benar. Kemudian yang C, semua hewan berkaki 4 bertelur. Ini juga sama ya. Nah, tidak ada satupun pernyataan yang menghubungkan bahwa semua hewan berkaki 4 itu bertelur. Jadi kita skip. Semua burung bukan hewan yang bertelur. Nah, ini tentu salah ya. Kenapa? Karena semua burung itu adalah ya hewan yang bertelur pastinya ya, berdasarkan premis nomor 1 gitu. Jadi yang D keliru, sehingga yang paling mungkin jawabannya itu adalah yang E ya, tidak dapat disimpulkan. Alasannya lainnya adalah ya jelas ya, bahwa premis 1 dan premis 2 itu tidak ada kalimat penghubung ya, tidak ada pernyataan yang menghubungkan antara kedua premis tersebut, sehingga tidak dapat disimpulkan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Silakan kalau misalnya ada jawaban lain, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Jika terbukti melakukan pelanggaran yang masif dan sistematis, maka kemenangan pasangan 1 dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Itu adalah pernyataan pertama atau premis pertamanya. Nah, ini sepertinya bisa kita gunakan pakai rumus ya, karena ada kata apa? Jika makanya gitu. Nah, tapi kita baca lagi kalimat berikutnya atau premis keduanya adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang masif dan sistematis. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di kalimat kedua kan dikatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang masif dan sistematis. Nah, artinya jika terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan kan tidak terjadi pelanggaran ya, tidak terjadi pelanggaran yang masif dan sistematis. Artinya ya, kemenangan pasangan 1 tidak dapat dibatalkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kemenangan pasangan 1 tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Teman-teman harus dicerna baik-baik ya kalimatnya tersebut ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran. Kalau tidak terjadi pelanggaran, maka ya kemenangan pasangan 1 itu tidak dapat dibatalkan dan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat mana kalimat yang serupa ya atau mirip. Kita lihat dari yang A terlebih dahulu. Yang A itu dikatakan bahwa pasangan 1 melakukan pelanggaran masif tetapi tidak sistematis ya. Padahal jelas di sini ya, tidak terjadi pelanggaran yang masif dan sistematis. Yang A keliru. Kemudian lanjut, semua pasangan melakukan pelanggaran. Tentu saja tidak ya, padahal tidak terjadi pelanggaran. Kemudian yang C, pasangan 1 disahkan menjadi pemenang pilkada. Oke, sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak ada faktanya atau pernyataannya di dalam pernyataan ataupun premis ya. Yang kita tahu adalah bahwa pasangan 1 itu dia menjadi pemenang ya, atau disahkan menjadi pemenang ya. Tapi untuk pilkadanya kita tidak tahu ya. Jadi kita simpan saja dulu. Lanjut yang D, tidak ada pasangan yang tidak melakukan pelanggaran. Tidak ada pasangan yang tidak melakukan pelanggaran. Ya, karena di sini kita nggak tahu ya, tidak ada menggunakan kata semua ataupun sebagian. Jadi yang D ini tentu tidak valid ya, gitu. Tidak ada pasangan yang tidak melakukan pelanggaran. Ya jelas ada ya, gitu. Karena apa? Ya karena aturannya di sini jelas apa? Kalau melakukan pelanggaran, nah berarti kan pasti ada yang melakukan pelanggaran, gitu. Yang D otomatis keliru.
Yang E, lawan pasangan satu yang melakukan pelanggaran. Di sini nggak ada sama sekali ya lawan pasangan satu, yang dinyatakan hanyalah pasangan satu saja gitu. Nah, sehingga opsi A, B, D, dan E itu tidak bisa menjadi kesimpulan yang valid ya. Jadi kita ambil saja bahwa jawabannya itu adalah yang C. Pasangan satu disahkan menjadi pemenang pilkada. Gitu ya. Lumayan ya, lumayan menantang soalnya gitu. Jadi ada pengecohnya, yaitu di sini apa? Ada kalimat tambahan pilkada ya gitu. Nah, walaupun seperti itu tetap saja untuk kesimpulannya C ini adalah kesimpulan yang benar ya, karena ada kata kuncinya yaitu pemenang itu sendiri. Kemudian untuk opsi A, B, D, dan E itu apa? Tidak sesuai semuanya dengan pernyataan yang ada di soal gitu. Lanjut. Semua musang yang pernah saya lihat memiliki ekor panjang. Oke. Musang yang bulunya pendek selalu memiliki ekor pendek. Oke. Berartinya musang ya. Musang yang dilihat itu apa? Ekornya panjang. Gitu ya. Kemudian musang yang bulunya pendek. Musang B, bulu gitu ya, bulu pendek. Itu apa? Ekornya pendek. Nah, kita tulis seperti ini aja. Oke, kita sesuaikan dengan opsi jawabannya. Musang berekor panjang tidak pernah memiliki bulu pendek. Nah, ini jadi masalahnya ya. Ini tidak ada penghubung antara premis 1 dan premis 2 ya. Gitu. Jadi musang yang dilihat itu ekor panjang ya. Musang berekor pendek berbulu pendek, maka ekornya pendek. Ya, gimana cara kita menghubungkan premis 1 dan premis 2 ya? Gitu, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa musang berekor panjang tidak pernah memiliki bulu pendek ya. Ini tidak valid pernyataannya gitu. Tidak ada musang berbulu panjang. Nah, musang berbulu pendek ada ya. Nah, ekornya pendek gitu. Nah, yang jadi masalah adalah musang yang ekornya panjang itu apakah pasti dia memiliki bulu yang panjang juga ya? Nah, kita nggak tahu ya dari fakta tersebut ya. Bisa jadi ada, bisa juga tidak ada. Sehingga yang B ini tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Karena banyak kemungkinan ya. Kalau ekor pendek maka bulunya pendek. Bisa jadi ya, sesuai dengan pernyataan tersebut. Kemudian kalau misalnya ekornya panjang, apakah bulunya panjang juga? Ya, belum tentu gitu ya. Nah, jadi yang B kita lewati. Musang berekor panjang tidak pernah memiliki bulu panjang. Nah, ini sama seperti yang B ya, tidak bisa kita pastikan. Tidak ada musang berbulu pendek. Ya, padahal di sini ada ya bulu pendek. Nah, jadi yang D keliru. Tidak bisa disimpulkannya. Yang lebih tepat sebenarnya ya. Ini adalah pernyataan yang tidak bisa disimpulkan. Alasannya sebenarnya sederhana, teman-teman ya, bahwa premis 1 dan premis 2 ini tidak ada kalimat ya atau pernyataan yang menghubungkan dua premis tersebut gitu ya, sehingga membuat kita tidak dapat menarik ke kesimpulannya gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Silakan kalau misalnya ada pendapat lain tuliskan saja di kolom komentar ya. Lanjut. Oke, nah ini adalah soal terakhir ya. Silakan teman-teman screenshot kemudian post terlebih dahulu. Soalnya adalah sebagian A adalah B, semua B adalah C, dan semua C adalah B. Semua C adalah D. Wah, panjang ya. Ada berapa premis itu? Ada 3 premis berartinya. Hanya saja premis kedua menggunakan kata dan. Nah, caranya bebas, bisa menggunakan diagram, bisa menggunakan logika Anda ya, asalkan valid ya, sesuai dengan pernyataan yang ada, atau bisa juga dicoba menggunakan silogisme ataupun modus tolen dan ponen gitu ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Nah, silakan nanti diskusikan saja di kolom komentar. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sekalian karena sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga video yang saya buat ini membuat teman-teman sekalian bertambah semangat untuk belajar ya, khususnya belajar materi penalaran logis ya, atau kadang disebut sebagai silogisme gitu ya. Karena untuk materi penalaran logis ini memang banyak sekali bentuknya ya. Dari yang paling mudah kita bisa menggunakan rumus silogisme ya, modus tolen, ponen, equivalent ya. Itu kalau misalnya
penalaran logisnya adalah penalaran logis yang simple ya, tapi ada juga penalaran logis yang hot seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi tidak bisa langsung diselesaikan menggunakan silogisme ya, modus tollens ataupun modus ponens gitu. Harus kita analisis secara mendalam ya, kemudian kita bukan kira-kira ya, kita tarik kesimpulannya sesuai dengan fakta yang ada di pernyataan gitu. Memang perlu banyak latihan gitu. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Silakan kalau ada saran ya, kalau ada pertanyaan dan request materi, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.